Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Fajri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit gagal hati pada mata kuliah diagnostik klinik. Berikut penjabarannya. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah pendahuluannya. Gagal hati adalah kondisi ketika sebagian besar organ hati mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi ini bisa terjadi bertahap dalam waktu bertahun-tahun, atau terjadi seketika. Gagal hati umumnya ditandai dengan mata dan kulit yang menguning, serta perut yang membengkak karena penimbunan cairan. Penyebab gagal hati sangat beragam, namun penyebab paling sering adalah infeksi virus hepatitis, konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, dan overdosis obat paracetamol. Selanjutnya ada cara pemeriksaan. Jenis uji fungsi hati dapat dibagi menjadi 3 uji, yaitu penilaian fungsi hati, mengukur aktivitas enzim, dan mencari etiologi penyakit. Pada penilaian fungsi hati, diperiksa fungsi sintesis hati, ekskresi, dan detoksifikasi. Di sini juga terdapat tabel jenis pemeriksaan fungsi hati. Ada pemeriksaan bilirubin yang digunakan untuk diagnosis ikterus, digunakan juga untuk menilai beratnya penyakit, untuk mendeteksi penyakit Gilbert, hemolisis, dan diagnosis kolektasis. Di sini ada pengujian ALT yang digunakan untuk diagnosis dini penyakit hepatoseluler yang lebih spesifik dibandingkan dengan AST, serta digunakan juga untuk pemantauan. Pengujian AST. Pengujian AST digunakan untuk diagnosis dini penyakit hepatoseluler, dan juga digunakan untuk pemantauan. Pemeriksaan ALP digunakan untuk diagnosis kolektasis, infiltrasi hepatik, dan diagnosis kelainan metabolisme. Ada pemeriksaan GGT digunakan untuk penanda kolektasis biliar serta mendeteksi alkoholisme. Ada pemeriksaan albumin digunakan untuk menilai beratnya penyakit dan kronis. Diperiksa juga massa protrombin yang digunakan untuk menilai beratnya penyakit dan beratnya kolestasis. Ada pemeriksaan Y globulin yang digunakan untuk diagnosis hepatitis kronis dan sirosis hati, serta digunakan juga untuk pemantauan. Selanjutnya ada nilai normal. Dalam kondisi normal, hasil tes SGOT dan SGPT akan menunjukkan angka-angka sebagai berikut. SGOT akan mencapai 5-40 unit per liter serum, sedangkan SGPT akan mencapai 7-56 unit per liter serum. SGOT adalah serum glutamik oksaloasetik transaminase atau enzim aspartat aminotransferase yang biasa disingkat AST. AST merupakan enzim yang biasa ditemukan dalam berbagai jaringan tubuh seperti hati, jantung, otot, ginjal, dan otak. Sedangkan SGPT atau serum glutamik piruvik transaminase atau disebut juga alanin aminotransferase atau ALT paling banyak terkonsentrasi pada organ hati. Interpretasi data. Sirosis hati mengakibatkan terjadinya 35.000 kematian setiap tahunnya di Amerika. Di Indonesia, data prevalensi sirosis hepatitis belum ada. Di RS Sarjito Yogyakarta, jumlah pasien sirosis hepatitis berkisar 4,1% dari pasien yang dirawat di bagian penyakit dalam kurun waktu 1 tahun. Lebih dari 40% pasien sirosis adalah asimptomatis atau sering tanpa gejala, sehingga kadang ditemukan pada waktu pasien melakukan
pemeriksaan rutin, atau karena penyakit yang lain. Berbagai macam kondisi dan penyakit dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati. Jenis-jenis gangguan hati tersebut meliputi 1. Penyakit kuning. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati. Yang kedua ada kolestasis. Kolestasis terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Cairan empedu dihasilkan hati guna membantu proses pencernaan. Aliran empedu yang terhambat ini dapat menyebabkan penumpukan bilirubin dan memicu penyakit kuning. Yang ketiga ada sirosis. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Kebiasaan minum minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis merupakan penyebab paling umum sirosis. Yang keempat ada hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Cara penularannya adalah melalui feses, air, dan makanan yang terkontaminasi virus tersebut. Kontak fisik dengan penderita melalui hubungan seks juga dapat meningkatkan risiko tertular hepatitis A. Yang kelima ada hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh, atau luka yang terbuka. Ibu hamil yang menderita hepatitis B juga dapat menularkannya ke janin di dalam kandungan. Hati yang terinfeksi virus hepatitis B akan mengalami luka, kegagalan hati, dan bahkan kanker jika tidak ditangani secepatnya. Yang keenam ada hepatitis C. Jenis hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembengkakan. Hepatitis C yang bersifat kronis bisa mengakibatkan sirosis, kegagalan hati, dan kanker hati. Yang ketujuh ada perlemakan hati atau fatty liver. Sesuai dengan namanya, karakteristik penyakit ini ditandai dengan terlalu banyak lemak yang tersimpan dalam hati. Akibatnya, hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan parut permanen. Pada kondisi kronis, hati berisiko mengalami sirosis dan memicu kegagalan hati. Perlemakan hati bisa dipicu oleh konsumsi minuman keras atau sebab lain, seperti diabetes dan obesitas. Yang kedelapan ada kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tubuh secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan C bisa menyebabkan kanker hati. Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan di atas, gangguan hati juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, toksin, atau racun, dan kelainan genetik. Berikut penyebab penyakit gagal hati. Yang pertama ada sirosis, infeksi virus, terutama hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis E. Kanker, baik yang bermula di hati maupun kanker yang bermula dari bagian tubuh lain, kemudian menyebar ke hati. Penggunaan obat parasetamol yang berlebihan, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, anti kejang, dan obat herbal. Kecanduan alkohol, paparan racun, misalnya zat karbon tetraklorida, penyalahgunaan nafza, sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuh sendiri atau hepatitis autoimun, penyakit pembuluh darah di hati seperti sindrom Budd-Chiari, gangguan metabolik misalnya penyakit Wilson, reaksi tubuh atas infeksi berat atau sepsis, penyakit lainnya misalnya penyumbatan pembuluh darah di hati, penumpukan zat besi dalam tubuh, intoleransi fruktosa, sindrom Reye, dan galaktosemia. Selanjutnya ada etiologi.
Gagal hati fulminan paling sering merupakan komplikasi hepatitis virus A, B, D, E, mungkin C, dan lain-lain. Risiko tinggi gagal hati fulminan yang tidak biasa terjadi pada orang muda yang menderita infeksi campuran dengan hepatitis virus B atau yang disebut HBV dan hepatitis D. 20-40% kasus kegagalan hati tingkat berat atau fulminan diakibatkan karena obat. Sekitar 75% reaksi idiosinkrasi obat mengakibatkan perlunya transplantasi hati atau parahnya dapat menimbulkan kematian. Gangguan fungsi hati akibat obat adalah salah satu alasan untuk menghentikan obat yang sudah diberikan. Terapi yang dilakukan bagi penderita gagal hati. Yang pertama ada hepatotoksisitas parasetamol. Pemberian arang aktif bila ingesti dalam waktu 4 jam dan N-asetilsistein. Transplantasi hati direkomendasikan sesuai indikasi. Ada drug induced liver injury atau yang singkat sebagai DILI. Pada studi percobaan diberikan intervensi berupa N-asetilsistein dan steroid. Namun perlu penelitian lebih lanjut. Antidot diberikan sesuai dengan obat yang diingesti. Ada hepatitis non-hepatropik, diberikan asiklovir 5-10 mg per kilogram berat badan intravena per 8 jam, diberikan pada gagal hati terkait herpes atau varicella zoster, sedangkan pada sitomegalovirus mendapat ganciclovir 5 mg per kilogram intravena per 12 jam. Ada hepatitis autoimun, diberikan metilprednisolon 60 mg per hari, bermanfaat pada hepatitis autoimun. Bila keracunan, dugaan keracunan Amanita phalloides dilakukan bilas lambung, pemberian arang aktif dan penisilin G dengan dosis 1 gram per kilogram per hari. Jika gagal hati pada kehamilan, diberi persalinan segera direkomendasikan. Namun, apabila dengan persalinan tidak terjadi perbaikan, transplantasi hati disarankan. Pada penyakit Wilson, transplantasi hati pada gagal hati akut on kronik diindikasikan bila diduga terjadi dekompensasi akut Wilson disease atau terjadi trombosis vena hepatica. Infeksi virus hepatitis, analog nukleotida diberikan pada reaktivasi hepatitis B, antiviral yang sesuai pada hepatitis C, sedangkan hepatitis A dan E belum ada antiviral yang efektif. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.